Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septriana Khairotunisa dengan NIM A1GP23069 akan menyampaikan materi mengenai Pancasila dan profil pelajar Pancasila dari perspektif lain, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Koneksi Antar Materi topik 4 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Osa Juarsa MPD. Topik 1. Perjalanan Pendidikan Nasional. Pendidikan zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonial, rakyat Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan, hanya kaum-kaum tertentu saja yang bisa mendapatkan hak untuk bisa mengikuti pendidikan. Mereka pun hanya boleh mengikuti pendidikan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu, khususnya pihak kolonial. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan mengalami banyak perubahan. Pendidikan formal diperkenalkan oleh Belanda, namun tak semua kalangan dapat merasakan pendidikan tersebut. Pada 1922, taman siswa sebagai jiwa rakyat untuk bebas. Rakyat diberikan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Topik 2. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, dan pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan dalam memberikan ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Pendidikan harus mampu memerdekakan atau memberikan kebebasan berpikir terhadap anak-anak. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memerdekakan murid. Guru sebagai pamong bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Dalam mengarahkan murid, guru harus bisa memberikan tuntunan dan arahan agar mereka tetap sesuai dengan kodratnya, tidak kehilangan arah dan dapat mencapai kemerdekaan. Dalam belajar, guru tidak boleh memaksa murid sesuai kehendaknya dan kemauannya. Guru harus memberikan ruang kebebasan kepada murid untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Trilogi pendidikan. Ing Ngarso Sung Tulodo di depan sebagai teladan atau contoh atau panutan, Ing Madyo Mangun Karso di tengah membangun atau memberi semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan atau arahan. Topik 3. Identitas manusia Indonesia. 1. Manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Keragaman agama, ras, suku, warna kulit, dan bahasa merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. 2. Manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ketiga, manusia Indonesia sebagai manusia religius. Religiusitas merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap ataupun kecenderungan hidup yang bernilai. Religiusitas merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia. Topik 4. Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Abad 21 merupakan sebuah tantangan untuk generasi sekarang di mana semua informasi, budaya global, dan teknologi sangat mempengaruhi perubahan dunia. Pada abad 21, pembelajaran dilakukan harus berpihak kepada peserta didik dengan menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Cara menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia dengan melakukan pendidikan karakter dengan menguatkan 5 karakter utama yang bersumber dari Pancasila. Nilai-nilai tersebut diantaranya nilai religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Dalam rangka mempercepat perwujudan pelajar Pancasila di Indonesia, guru harus menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Implementasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia.
Implementasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan abad ke-21 di ekosistem sekolah dengan cara menanamkan budaya kearifan lokal dalam lingkungan sekolah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kebudayaan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Itulah penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.